diserkan. Tentu musiman lah, saya bilang itu musiman. Tetapi tuduhan saya berkhianat itu sama sekali tidak beralasan. Bahkan ada yang bilang saya kudeta. Yang benar adalah bahwa justru saya dikudeta. Dikudeta oleh orang-orang yang kemudian Gus Dur memberhentikan saya. Bahkan saya dengan ikhlas berhenti dari ketua umum. Saya nonaktif. Hampir 1 tahun saya menyatakan terima atas pemberhentian Gus Dur. Bahkan termasuk yang paling langka. Semua orang yang dipecat Gus Dur ngelawan. Satu-satunya ketua umum yang dipecat Gus Dur tidak ngelawan, hanya saya. Bahkan setelah saya serahkan, kemudian kepemimpinan diambil alih oleh Ali Maskur dan Yeni. Ali Maskur sebagai wakil ketua umum, Yeni sebagai sekjen, terjadi kepemimpinan lebih kurang 1 tahun. Dan saya tidak ikut-ikut, saya kembali menjadi salah satu ketua. Nah, dalam proses kepemimpinan Ali Maskur dan Yeni inilah, itu hasil kudeta terhadap saya. Dan saya terima, nggak ada masalah. Tapi di situ karena nggak legitimate, bukan ketua umum, maka harus mengganti ketua umum supaya bisa daftar ke KPU. Karena harus daftar ke KPU, maka yang sah di KPU adalah tanda tangan saya sebagai ketua umum dan Yeni sebagai sekjen. Maka dititik temukan supaya saya bisa berdaftar. Itu tidak bisa terjadi. Karena tidak bisa terjadi, maka kita cari jalan supaya PKB bisa ikut daftar. Jalan yang paling singkat itu apa? Legalitas. Legalitas atas kepemimpinan. Nah, saya ketua umum, tanda tangan sendiri dengan wakil sekjen, nggak mungkin. Ali Maskur wakil ketua umum, tanda tangan dengan sekjen, nggak bisa diterima KPU. Kayaknya dicoba, itu pun gagal. Begitu gagal, ya sudah, kita cari jalan. Salah satu-satunya jalan adalah pengangkatan Yeni sebagai sekjen itu nggak sah. Karena Yeni diangkat bukan muktamar, Yeni diangkat sebagai sekjen di tengah jalan. Nah, penggantian itulah berkonsekuensi agak ribut segala macam. Nah, ini jadi cerita keluarga ini. Karena itu tudingan yang kemudian diarahkan. Ya, saya sebetulnya nggak ingin ngomong urusan keluarga, ini urusan satu urusan rumah. Partai kan, Gus? Iya, urusan partai. Makanya saya bilang begini, hiruk pikuk itu terjadi, nyaris PKB nggak ikut pemilu. Bahkan pengambilan nomor nggak sah. Karena dia merasa sekjen yang punya hak sama Ali Maskur, saya ketua umum nggak punya sekjen. Akhirnya kita cari jalan, pengangkatan Yeni sebagai sekjen itu nggak sah memang, penunjukan mendadak. Dari situlah penggantian sekjen Yeni kembali ke sekjen yang asal, namanya Lukman Edi. Di situ KPU menerima. Akhirnya sah bisa ikut pemilu, tapi udah remuk kita, udah macam-macam. Nah, justru yang kemudian sampai hampir kacau itu, hampir gagal ikut pendaftaran itu, Gus Dur manggil saya. Gus Dur malah kaget. Saya nggak nyangka kamu mau saya berhentikan. Mau, Gus. Buat apa saya berantem? Capek. Sudah berkali-kali kita ini berantem. Ya sudah, kamu bikin surat pengunduran diri sekarang. Saya, ini sudah ada draftnya. Siap, saya tanda tangan. Saya tanda tangan surat pengunduran diri agar semua smooth. Apa yang terjadi? Semua orang belum tahu. Surat pengunduran diri yang sudah disiapkan Gus Dur, saya tanda tangani agar bisa jalan di KPU. Saya kasih kepada Gus Dur. Apa yang terjadi, Gus Dur? Luar biasa. Surat saya terima, men, tapi tolong kamu sendiri yang simpen. Nanti kamu keluarkan kalau benar-benar saya membutuhkan. Sampai hari ini tidak pernah diminta Gus Dur, surat itu ada di tempat saya. Ini behind the sign yang sesungguhnya itu ini. Sehingga alhamdulillah bisa lolos ikut pemilu. Masih ada surat itu, Gus? Ada, masih ada sampai sekarang. Dan itu jimat yang tidak boleh ada saksi-saksinya juga yang akan terjadi. Nah, itulah, jangan dibalik-balik, saya mengkudeta Gus Dur. Saya yang dikudeta. Tetapi saya terima, saya enggak. Itulah yang terjadi. Baik. Gus Dur, terus kudeta, itu kan bahasa musiman. Itu akan muncul ketika mendekati pemilu seperti ini. Pasti akan ramai ketika mendekati pemilu, gitu loh. Ya, saya perlu luruskan sedikit ya, secara garis besar. Soal Gus Muhaimin dan Gus Dur. Memang saya waktu itu pelaku.
ketika konflik itu. 2008 ya? Ya, saya waktu itu ikut Gus Dur. Posisi waktu itu saya ketua DPW. Oh. Ketua DPW. Dan ketika terjadi dualisme, saya ikut Gus Dur, muktamar di Parung. Terus Gus Muhaimin menyusul melaksanakan muktamar di Semarang? di Ancol. Oh, masih Ancol ya? Di Ancol. Oh, ya, ya, Ancol, ya. saya waktu Oke, itu oke. ikut Gus Dur. Oh. Karena bagi saya Gus Dur itu tidak hanya Dewan Suro atau pimpinan partai. Gus Dur bagi saya adalah orang tua sekaligus guru. Maka waktu itu saya baik-baik pamit ke Cak Imin. Cak, saya tak ikut Gus Dur, nderek ke Gus Dur. Nah, oke, itu loh. Waktu itu saya memang pelaku dan belum paham hiruk pikuk terjadi sesungguhnya apa itu loh. Baru belakangan ini setelah Gus Dur sedo, kita diskusi, ketemu beberapa tokoh, membaca referensi, saya baru ngeh. Ternyata memang itu bedesan. Jadi saat Gus Dur dilengserkan, Gus Dur itu masih dianggap satu kekuatan. Sisa-sisa Orde Baru itu sangat khawatir Gus Dur itu bisa comeback. Maka waktu itu Gus Dur harus dipotong kakinya, tanda kutip. Kaki kekuatan politik Gus Dur itu ada di PKB. Maka bagaimana memisahkan Gus Dur dari PKB? Atau merusak kekuatan politik tadi. Lah, mulai dari situlah ada operasi intelijen. Dimasukkanlah salah satu ya orang luar lah. Saya tidak perlu sebut nama. Ya. Ketika masuk di PKB bikin kegaduhan. Mengadu domba sana sini. Singkat cerita, PKB terpecah menjadi dua kubu. Hanya aktornya ya orang itu tadi. Ada kubu Parung, kita dengan Gus Dur waktu itu. Ada kubu Ancol, Cak Imin dengan teman-teman. Ya. Targetnya apa? Ternyata mereka punya target bagaimana PKB ini tidak ikut pemilu. Ini kan naif sekali gitu loh. Nah, alhamdulillah waktu itu Kiai Syahal Mahfud Rois Am PBNU. Karena waktu dualisme itu Cak Imin sudah ya udah ini gimana lagi? Ini bisa-bisa nggak diakui semua dan nggak ikut pemilu. Akhirnya Mbah Sahal itu nimbali Cak Imin. Perintah Mbah Sahal, Min, PKB mbok toto. Cak Imin menjawab, Paman, karena Paman, saya tidak akan melawan Gus Dur. Saya tidak berani melawan Gus Dur. Tapi Mbah Sahal memerintahkan, ojo mbok niati ngelawan Gus Dur, niatono noto PKB. PKB kudu ditoto dandani. Karena PKB itu sing nglairke para kiai dan NU. Itu amanat Mbah Sahal. Mulai dari saat itulah Cak Imin berjuang menata, memperjuangkan di hukum, dan alhamdulillah PKB bisa ikut pemilu meskipun babak belur. Ya, sudah babak belur ya. Babak belur waktu itu. Tapi apapun ya Cak Imin ikut menyelamatkan PKB itu loh. Jadi Ini sebenarnya konteks kudeta itu sebetulnya dari pihak luar, Ya, dari ya. pihak luar yang memang ingin memecah PKB gitu loh. Kalau Cak Imin bilang malah justru sebaliknya yang di kudeta itu Cak Imin ya. Ya. Jadi Karena pernah ada semacam fakta untuk mengundurkan diri. seperti yang disampaikan Cak Imin itu di podcast salah satu itu kemarin kan, Ya. bahwa Cak Imin diperintah Gus Dur untuk mundur, Ya. dikasih surat. Tapi oleh Gus Dur, iki suratnya mbok simpen Min, aja mbok tokno. Itu apa Gus Dur kan? Gus Dur paham ini ada tekanan kuat itu loh. Ya. Tekanan ini harus Betul, diselamatkan. Biar orang yang menekan ini juga marem, Ya, tapi ini selamat gitu loh. Ya. Suratnya mbok simpen.
Nah, oleh Caimin sampai hari ini suratnya masih disimpan. Masih disimpan.